Autis, nah kita kan bicara masalah autis, apakah bisa kalau kita terapi dengan pas Alkaso, apa yang sudah kita lakukan, bagaimana perkembangannya? Baik. Oke, teman-teman semua, kita bicara autis, autis ini secara ilmiah ya dinama autis spectrum disorder ya. Ini merupakan gangguan ya. Jadi gangguan dalam aspek utama ada dua, yaitu gangguan komunikasi sosial dan interaksi sosial, atau yang kedua pola perilaku, minat yang terbatas dan berulang. Nah, beberapa gejala yang kita bisa cermati ya, Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan autis, tidak merespon saat dipanggil sejak bayi. Nah, ini seperti itu. Terus tidak tertarik berbicara dengan orang lain ataupun bermain bersama. Dia punya adik, punya kakak, tapi tidak mau berinteraksi ya, nggak mau dia. Terus tidak bisa menunjukkan ekspresi wajah atau emosional sesuai dengan konteks situasinya. Atau yang keempat, kesulitan memahami konsep percakapan timbal balik. Nah, jadi, seperti apa ya, kalau kita bicara kan bisa kita melontarkan ide dan dia bisa merespon balik. Tapi kalau anak autis kadang dia ngomong, tapi ketika direspon dia tidak memahami. Atau gangguan komunikasi nonverbal seperti kontak mata yang buruk. Nah, kalau kita ngobrol biasanya ya kita ngomong nih, mohon maaf ya dalam kondisi yang normal itu kan kita kontak mata bisa saling menahan kontak matanya. Jadi bukan kontak mata kita memandang-memandang yang lain gitu kan, dan kita ajak kontak lagi sebentar udah lepas lagi dan sebagainya ya. Itu, pola komunikasi nonverbalnya. Kontak mata sangat-sangat terbatas. Terus sulit memahami ekspresi wajah, gerakan tubuh, nada suara orang lain gitu. Jadi, kalau kita dalam kondisi yang, wajar ya, kita misal ada orang berkata lebih kenceng gitu atau wajahnya bersengut, ada perubahan rona wajah, itu kan dia merespon. Tapi kalau anak autis dia tentunya tidak memahami, dia akan melihatnya semuanya secara datar saja gitu. Dan dia tidak bisa menggunakan gestur ya, gestur kalau kita misalnya pengen menunjuk sesuatu dan sebagainya, dia cuma diem, terpaku ya. Kadang orang mengatakan seperti mematung ya, pada beberapa case seperti itu. Lalu anak autis juga kesulitan dalam mempertahankan hubungan sosial. Dia tidak tertarik bermain dengan anak yang lain. Nah, dia juga tidak bisa memahami aturan bersama dalam permainan. Jadi misalnya ada anak-anak kan kalau bermain itu ada aturan-aturan ya, petak umpet seperti apa itu ada aturannya, atau kalau memain Lego atau puzzle dia kan ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Anak autis tidak bisa memahami hal itu. Kemudian sulit menyelesaikan perilaku sesuai dengan konteks sosial. Mohon maaf ya, misalkan konteksnya lagi sedih gitu, ini anak malah ceria, kan kan ini nggak cocok ya. Tapi anak dia autis ya, dia punya keterbatasan untuk merespon tentang situasi sosialnya itu seperti apa, dia itu nggak paham gitu. Nah, misalnya waktunya gembira, dia malah diem aja misalnya gitu. Ini lagi happy loh," gitu. Misalnya ya ada orang yang, lagi momennya ulang tahun misalnya, ulang tahun dia harusnya happy kok, dia diam saja atau dia malah marah-marah. Dalam kondisi yang semuanya bahagia, dia malah banting-banting sesuatu, misalnya seperti itu. Atau dia malah kayak semacam antisosial, senangnya kelihatan menyendiri, bahkan bermain sendiri, padahal temannya banyak, atau dia punya kakak atau adik tapi dia tidak mau gitu. Nah, autis yang lain gejalanya, misalnya ada juga dia sering melakukan perbuatan yang berulang-ulang gitu, bermain bibir berulang gitu, mengepak-ngepakkan tangan gitu, memutar-mutar benda secara berulang, aktivitas repetitif yang itu, dia tuh konstan banget melakukan hal itu. Misalnya lari-lari, muter gitu kan, tapi dia melakukan pola-pola yang sama gitu kan. Atau dia mengoceh tapi kata-kata yang sama dan berulang ya, ekolalia istilahnya. Lalu ada juga dia bisa berperilaku kaku, jadi kaku karena misalnya dia, sangat sulit menerima perubahan jadwal atau lingkungan. Jadi misalnya gini, anak autis itu karakternya misal dia jam 12 makan, ya harus makan gitu. Tapi ada kejadian misal ibunya atau bapaknya lagi repot atau dia lagi bepergian, jam 12 ada mundur sedikit ya, dia waktunya harus makan, dia akan marah, akan kalau bahasanya tantrum lah gitu. Dia akan marah-marah sangat besar dan marahnya tuh bukan marah yang kayak misalnya kayak kita mundur makan sedikit itu oke lah, kita bisa toleransi, tapi ini udah bisa marah yang sangat luar biasa. Misal jam 4 dia harus apa, itu ritmenya tidak bisa dirubah gitu, kaku banget ya terhadap rutinitas ataupun yang, sifatnya tuh nggak bisa apa, fleksibel, nggak bisa gitu. Lalu dia punya, keterbatasan fokus ya, dia terobsesi dengan objek tertentu. Kalau lagi dia senang, ngutak-ngutak mainan itu dia terobsesi dengan hal itu, kayak seperti tidak bisa beralih ke hal yang lain. Nah, banyak hal yang lainnya ini berkaitan dengan, diagnosa diagnosa berkaitan dengan autis ya. Di autis juga ada level 1 yang, dia membutuhkan dukungan, ada autis yang sangat membutuhkan dukungan yang besar, sampai yang level tuh membutuhkan dukungan yang sangat besar gitu. Nah, kita langsung saja ke
bagaimana Pas Alkaso merespon hal tersebut ya. Nah, pendekatan biomekanik, berbeda dengan pendekatan psikologis gitu. Kalau pendekatan biomekanik ini lebih ke bagaimana kita mempelajari kaitan antara struktur rangka dengan keluhan yang dialami oleh anak gitu. Ada beberapa anak yang autis kita lihat dia itu ada beberapa tonus-tonus ototnya tuh kencang gitu. Sehingga dia melakukan gerakan-gerakan berulang tujuannya tuh biar tuh rileks gitu. Bayangkan Anda punya area yang ototnya tuh kenceng terus gitu, tonusnya kenceng banget. Kan pengen digerak-gerakkan gitu loh, pengen digerak-gerakkan supaya apa? Supaya lebih rileks gitu. Lalu juga ada posturnya yang kurang seimbang. Nah, kita lihat ada beberapa anak autis kalau berjalan itu jinjit, dia lucu gitu ya. Dia jalannya malah jinjit atau berjalan itu kayak dia tuh tidak seimbang. Nah, dia motorik motorik, secara motorik ya dia tidak seimbang. Nah, kayak kayak gontai, kayak kayak limbung gitu kalau dia berjalan. Padahal kalau anak biasa berjalan biasa saja, tapi kalau anak autis tuh kadang jalannya tuh agak ya ada kekhasan lah, ada kekhasan yang berbeda. Walaupun tidak semua anak autis seperti itu ya, tapi ada beberapa ciri-ciri yang di anak autis secara biomekanik kita bisa melihat ada seperti itu. Lalu misalnya dia ada gangguan di motorik kasar dan motorik halus. Misalnya sesederhana diminta untuk mengikat tali sepatu, itu susahnya bukan main gitu. Atau menulis misalnya, menulis itu kalau anak yang motorik kasar dan motorik halusnya bagus, dia tulisannya bisa rapi gitu kan. Kalau zaman dulu, kalau waktu sekolah ada namanya menulis halus. Anak autis sangat sulit sekali untuk menulis halus seperti itu, dia akan coret ke sana, coret ke sini. Nah, ada juga misalnya dia mengalami, gangguan sistem sehingga dia mengalami sensitivitas yang berlebih terhadap suatu gerakan gitu. Sehingga dia akan, mengikuti rangsa dia akan berputar-putar gitu kan, anaknya ya, karena dia mengalami sensor berlebih. Dia ada sensor dari luar ke tubuhnya, dia tidak bisa mencerna hal itu, maka dia respon dengan gerakan-gerakan yang sifatnya repetitif ya, berputar-putar. Dan di banyak penelitian ada juga, berkenaan dengan gangguan di apa, kalau kita lihat gelombang listrik di otaknya itu ada perbedaan. Nah, bagaimana secara secara kita sebagai secara secara biomekanik ya mengatasi hal tersebut, kita akan membantu merelaksasi ya, merelaksasi otot-otot dalam tubuhnya. Tadi mungkin ada otot yang tonusnya terlalu kuat ya, kita buat bantu relaksasi. Kalau memang ada bentuk tubuhnya mau terlalu terlalu bungkuk ya, kita akan perbaiki posturnya gitu. Kemudian juga misalnya ada beberapa di antaranya itu adalah dari sisi perkembangan ototnya tidak balance, kita perbaiki di situ. Jadi peran dari Pas Alkasau adalah betul-betul membantu secara rangka ya, secara rangka itu dibenarkan sebagai badan akan jadi rileks. Nah, responnya teman-teman, ada anak autis yang awalnya susah banget tidur itu. Setelah diterapi dengan terapi Pas, rileks badannya sehingga dia kualitas tidurnya bisa semakin baik gitu. Ini ada yang dari Jakarta ya, dan Jakarta tuh seperti itu. Jadi ada anak dari Jakarta, orang tuanya menyampaikan ini anak awalnya susah sekali tidur. Jam tidurnya tuh kacau balau, kadang sampai hampir pagi dia tidak tidur. Tapi setelah rutin di terapi Pas, karena di terapi Pas tuh kita memang di rumah terapi ya, di rumah terapi kita terapi, kemudian orang tuanya kita kasih PR. PR itu seperti resep obat ya, yang harus dikerjakan dari waktu ke waktu, sehingga nanti dilakukan aja di rumah antara ibu dengan ayahnya gitu kan. Nah, jadi ketika datang sekali nanti jeda 1 minggu di pagi sore dikerjakan PR. Nah, orang tua yang bisa kerjasama dengan baik ya, itu akan cepat ada perubahan. Itu yang pertama. Jadi siklus tidurnya ya, yang dilaporkan ada dari siklus tidurnya. Alhamdulillah jadi lebih apa ya, ya mendekati normal ya. Misalkan kalau kita lihat kan anak-anak jam 9 misalnya gitu kan udah mulai ngantuk, jam 10 mulai ngantuk. Ini anak sudah mulai aduh, yang awalnya mungkin dia sampai pagi gitu. Dan siang juga dia bisa istirahat. Nah, lalu apa ya perbaikan yang lain? Perbaikan yang lain dilaporkan, misalnya kayak yang hari ini datang ya, ini seorang adik kecil usia 5 tahun, dia wanita, masih ya masih mungil lah 5 tahunnya. Nah, pada pertemuan pertama di terapi pertama ya, itu belum terlihat ada begitu perbedaan. Nah, pas ini datang untuk terapi kedua, ibunya yang testimoni langsung ya, bahwasanya ini anak yang awalnya ini udah usia 5 tahun loh, Anda bayangkan, Anda sekarang datangkan, bayangan anak udah 5 tahun. Anak 5 tahun dipanggil nggak noleh gitu, nggak bisa kasih kontak mata. Nah, ini di pertemuan kedua, bahkan tadi langsung dites ya di ruang terapi sama terapisnya gitu kan, oleh tim terapis kami, betul-betul dipanggil sudah noleh dan sedikit ada sekian detik itu bisa menjaga atensi kontak mata. Ini bukan hal sederhana loh untuk anak keluhan autis ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang tidak pernah bertemu dengan klien-klien autis, masa kontak aja susah gitu. Loh, ini bukan hal yang sederhana untuk anak yang autis bisa kontak mata, bisa menahan kontak matanya, itu perkembangan yang luar biasa. Ini di pertemuan terapi yang kedua gitu. Nah, ada juga anak autis yang dia pelafalan katanya itu susah gitu.
Selain dari faktor dia sudah bisa berinteraksi dengan adiknya, dengan, kakaknya, artinya secara sosial berkembang gitu kan. Kemudian secara atensi dipanggil dia sudah noleh, dia sudah bisa menyampaikan keinginannya untuk misalnya makan dan sebagainya. Secara pelafalan katanya tadi itu meracau tidak jelas, itu terjadi perbaikan. Nah, terjadi perbaikan. Ya jangan Anda berpikir misalnya dari awal yang meracau banget langsung bersih 100% ya, tapi orang tuanya betul-betul bisa nitik, bisa bisa melihat perbedaannya bahwasanya ini anak pelafalannya sudah jelas. Misalnya kata dia minta makan gitu kan, tadinya merabel, itu sudah mulai ada kata-kata tersebut. Memanggil nama dan sebagainya itu sudah mulai ada. Nah, inilah perkembangannya dan bahkan ada ya, anak autis yang dia sudah kondisinya sudah sekolah ya, sudah sekolah. Ini pasien dari Batam ya, sudah sekolah, ini justru malah gurunya yang notice gitu. Loh, ini anak kenapa, ini anak berbeda sekali dalam beberapa bulan ini dia dari sisi interaksi sosial ya kan, dari sisi komunikasi, dari sisi, ketika dikasih perintah dia bisa menjalani dengan rule-nya itu dengan jauh lebih baik. Nah, itu perkembangan yang justru orang tuanya dikasih tahu oleh gurunya. Dia kan sudah sekolah ya, di sekolah yang khusus untuk anak autis, dia malah melihat ini seperti ini gitu. Nah, itulah perkembangan-perkembangannya. Dan hal terakhir yang Bapak Ibu mungkin belum tahu, founder Pasal Kasau ya, salah satu ilmu yang sangat concern adalah permasalahan autis. Karena Ustadz Haris Sumajjan rahimahullah, alhamdulillah, beliau diberikan anak yang dengan anugerah yang luar biasa. Anak pertama beliau autis, anak keduanya autis itu. Jadi beliau sangat mendalami untuk masalah autis dan Masya Allah, dengan anak yang pertama, ya kita katakan misalnya, ya bukan berarti autis yang bisa bersih 100% tapi bisa berinteraksi sosial. Misalnya pagi waktunya makan, kemudian waktunya ngaji, waktunya sholat, kemudian waktunya tidur, itu sudah dalam konteks anak itu sudah mandiri gitu. Nah, ini bisa. Lalu anak yang kedua, beliau autis, kalau sekarang Anda berinteraksi, berkomunikasi dengan, putra beliau yang kedua ini sudah tidak merasa bahwa anak ini autis gitu. Bahkan alhamdulillah beliau tuh sudah menikah ya, anak yang kedua yang autis ini dan sudah memiliki anak dan juga bekerja. Nah, ini jadi bukan berarti anak autis tidak bisa bekerja, tidak bisa mandiri ya gitu, tapi alhamdulillah sudah bisa bekerja. Maka salah satunya apa pengalaman beliau menterapi, apa pengalaman beliau menghandle anak-anak autis, beliau tuangkan dalam metode Pasal Kasau. Better terbaik ya Bapak Ibu sebagai orang tua ketika diamali anak autis, belajarlah Pasal Kasau ya. Jadi selain bisa menterapi, bisa lebih memahami ini anak kenapa, kenapa bergerak repetitif, kenapa, susah merespon dan sebagainya. Itu bisa mendapat penjelasan secara biomekanikal secara metode Pasal Kasau. Demikian kabar baik dari kami. Tentunya kami tidak mengurangi tentang adanya juga metode-metode terapi yang lain. Nah, ini adalah bagian kita holistik terapi. Dari sisi rangka ayo dibenahin. Coba dicermati di sisi rangka. Mungkin dari tulang belakangnya juga ada permasalahan. Mungkin dari sisi tinggi kanan kiri badannya ada permasalahan. Badannya cenderung bungkuk dan sebagainya. Atau dari sisi tulang lehernya ya, itu ada beberapa yang bergeser sehingga apa? Mengganggu untuk pelafalan katanya gitu. Atau hadir langsung saja ke tempat kami di area Ayu Camp di Klaten, nanti bisa diskusi dengan tim ahli terapi kami sehingga bisa dibantu. Demikian kurang lebih saya mohon maaf, sampai jumpa di konten berikutnya. Saya Anjir Hasanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.